malam saya dudukin berdua. Saya waktu itu saya duduk di kaki patok yang kakinya, teman saya duduk di kepala, cuman ada ngebelakangin, saya ngadep ke sana, teman saya ngadep ke sana. Waktu itu memang sunyi banget, pemakaman itu benar-benar gelap, sunyi banget. Aura angkernya itu tercium banget tengah malam. Waktu itu ada kodenya, kata teman. Kenapa? Waktu saya, andaikan saya dehem, teman saya nyautin nantinya. Berarti pertanda itu ada. Masih ada. Saya masih ada waktu itu. Saya dehem pertama, teman saya nyautin. Dehem kedua, teman saya nyautin. Dehem ketiga, teman saya nyautin. Saya merasa nyaman. Teman saya masih ada nemenin saya. Di waktu dehem keempat, teman saya nggak nyautin. Lah kok nggak nyautin? Kemana ini teman saya? Saya dehem lagi yang kelima kali, tetap nggak ada sautannya, itu nggak ada. Sautan teman saya itu nggak ada. Nah, di waktu itu saya mendengar ada suara anak kambing. Gimana sih suara anak kambing? Terus anak kambing itu bunyi terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat berjumpa kembali bersama kami di Balik Gelap, bersama saya yang biasa disapa sama kawan-kawan Boleng. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kali ini kita telah kedatangan tamu yang tentunya telah kita undang sebelumnya, di mana beliau adalah sebagai seorang narasumber yang rumahnya cukup jauh, nyebrang irigasi. Abang punya cerita apa, Bang? Cerita zaman dulu waktu semasa remaja. Cerita horor gitu ya? Cerita horor. Beliau ini punya cerita horor di masa remaja beliau. Nama siapa, Bang? Namanya Cecep. Nama Bang Cecep. Cece. Iya. Oh, Bang Cece. Kali ini Bang Cece akan membagikan cerita di masa remajanya. Mari kita simak saja langsung. Kita saksikan langsung bagaimana sebenarnya alur ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya untuk saya menceritakan pengalaman di waktu saya masih perjaka bujangan. Waktu itu saya cuman usaha pedagang asongan. Saya berjualan di kereta waktu itu, jualan kipas. Kalian membantu orang tua, karena saya waktu itu kan keluarga saya keluarga nggak mampu juga, jadi saya membantu keluarga. Setiap hari pagi pergi ke stasiun. Saya tujuannya Kerawang, Purwakarta. Setiap hari ke Kerawang, ke Purwakarta, begitu aja. Dan itu pun sehari nggak nyampe untuk menghabiskan kipas 50 batang itu. Kadang ya sama sekali nggak habis begitu ya, paling setengahnya gitu. Kadang kalau nggak habis itu saya kalau pulang itu malu. Kenapa malu? Kasihan gitu melihat orang tua itu. Ya Allah, anak saya nggak habis dagangannya. Bagaimana caranya begitu biar dagangan saya itu sehari itu habis? Akhirnya
sebisa mungkin tuh, walaupun berdesak-desak, saya masuk ke kereta. Orang lagi duduk saya kipasin. Akhirnya kan membeli juga dengan harga Rp2.000. Sedih kalau mengingat masa lalu itu sedih. Bagaimana gitu caranya biar membuat orang tua itu senang dengan membawa uang ke rumah, hasil usaha saya, dagangan saya habis, orang tua pasti bahagia. Bagaimana caranya saya bisa menyenangkan orang tua waktu itu? Saya nggak memikirkan untuk saya, tapi saya memikirkan untuk orang tua saya, karena saya dari keluarga yang tidak mampu. Akhirnya saya putuskan waktu itu untuk berjualan di stasiun Kerawang aja. Di stasiun Kerawang aja. Mangkal ya? Mangkal. Pokoknya setiap ada kereta nyampe, udah saya jualan di luar kereta di peron. Saya kipasin dengan harga Rp2.000. Karena sulit untuk masuk ke kereta itu sulit, karena berdesak-desak. Seperti zaman dulu kan kereta berdesak-desak. Zaman dulu itu nggak kayak zaman sekarang. Akhirnya ya mau nggak mau harus bisa saya membantu orang tua. Bagaimana caranya membantu orang tua? Saya punya adik yang masih sekolah, saya ingin membantu adik, membantu orang tua, sedangkan bapak saya udah nggak usaha apa-apa, udah jadi mengandalkan saya. Tulang punggung ya? Tulang punggung saya. Tulang punggung. Itu setiap malam saya nggak bisa tidur. Bagaimana caranya saya bisa menyenangkan orang tua? Begitu. Ternyata seperti ini loh. Dulu bapak saya menafkahi saya, membesarkan saya. Ternyata nyari duit itu nggak semudah apa yang lakukan gitu, karena semuanya itu perlu semangat sih, perlu kerja keras bener-bener, perlu kerja keras bener-bener. Orang tua saya memang nggak mampu, cuman bisanya ya ke sawah begitu. Itu pun kalau ada yang nyuruh. Kalau nggak ada yang nyuruh ya sudah di rumah. Sawah juga bukan sawah sendiri, sawah orang. Iya, buruh ya, buruh tani ya. Buruh tani. Sedangkan saya kan bisanya cuman dagang begitu. Sebab saya dari dulu aja, dari zaman sekolah SD aja itu sekolah bawa termos es gitu. Uangnya saya kasihin ke orang tua semua. Saya kasihin ke orang tua semua. Kenapa saya kasihin ke orang tua semua? Karena orang tua saya itu butuh. Cukup saya dikasih sama orang tua hasil dagang saya. Waktu itu cuman 100 rupiah. Itu untuk bekal sekolah. Sekolah pun saya cuma nyampe SMP. Udah karena orang tua nggak mampu, ya udah. Saya putuskan nyampe SMP. Saya semangat untuk berjualan. Apapun, jualan apapun saya lakukan itu. Yang penting saya bisa ngebantu orang tua, ngebantu adik-adik saya yang masih sekolah. Saya nggak mau adik saya putus sekolah seperti saya. Cukup saya yang ngerasain putus sekolah. Saya ingin adik saya itu sekolah sampai lulusnya alhamdulillah, dan sampai bekerjanya alhamdulillah dengan biaya saya semua. Alhamdulillah orang tua itu sedikit banyaknya dibantu juga sama adik saya. Sampai adik saya kalau gajian dibeliin orang tua kebutuhan untuk membangun rumah sedikit-sedikit begitu. Nah, waktu itu pulang dari Purwakarta itu kereta nyampe ke Kerawang jam 11 malam. Jam 11 malam.
Itu jam 11 malam pulang karena saya rumah melewati irigasi dan pohon-pohon bambu. Saya berjalan. Di tengah jalan saya ditanya sama perempuan. "Dek, jualan apa kamu?" Nggak kenal tuh perempuan. Nggak kenal saya. Jualan kipas. Saya beli kipasnya semua. Boleh nggak? Ya udah, silakan, kata saya. Uangnya belum. Saya bilang begitu. Uangnya belum, bayar dulu. Nanti di rumah saya, kamu ikut aja ke rumah saya. Saya ikutin ke rumahnya. Itu di rumahnya itu ternyata banyak kipas. Kok kipas banyak amat? Saya heran. Kok kipas banyak amat itu? Pada nempel dulu, maka zaman rumahnya bilik begitu, jadi selip-selipin di bilik itu. Banyak banget. Dan waktu itu, "Sini Dek, masuk di dalam. Kamu mau apa? Mau minum? Apa mau ngopi?" "Enggak, saya mau pulang. Saya nunggu bayaran kipas yang ibu beli." Kata saya bilang begitu. "Sebentar dulu ya, duduk dulu ya." Itu di rumahnya itu ruangan kecil, ada ranjang, tapi ranjangnya itu enggak turun ke, nempel ke tanah. enggak nempel ke tanah. Ada ayunannya. Kok aneh gitu. Kok kenapa ranjang itu ada ayunannya? Dia bergerak seperti itu. Kata saya, seumur hidup saya baru ngelihat ranjang itu digantung. Kata saya bilang begitu. "Sini Dek," kata dia, "tidur aja kalau lelah mah." "Enggak, saya nunggu bayaran. Bayar kipas saya yang sudah dibeli." "Iya dulu ya. Kamu mau nggak?" katanya. "Setiap lewat kemari, kalau ada sisa kipasnya, saya bayarin." "Enggak, saya pengennya kipas saya yang tadi ibu ambil, bayar." Dia bilang seperti itu. Saya bilang seperti itu kepada dia. Akhirnya, "Kamu ketakutan amat. Duit saya banyak loh." Begitu di ranjangnya itu dibuka spraynya, itu duit banyak banget. Oke, "Sini. Kalau pengen banyak, kamu tidur dulu di sini. Nanti uang ini untuk kamu semua. Kamu bawa balik. Kamu bisa beli apa aja, beli motor, beli mobil, bangun rumah." Begitu saya mau tidur di ranjang itu, saya mendengar suara ibu saya itu manggil, mas itu manggil, "Cek." Akhirnya saya nggak jadi tidur, masih duduk aja, kedengar suara orang tua, "Cek, balik." Itu terdengar suara orang tua. Begitu ngedengar suara orang tua, saya balik. Saya mau balik. Begitu mau balik, tersadar saya. Bangun itu bukan di ranjang, bukan di rumah itu. Begitu saya bangun, posisi ada di pemakaman. Lah. Kok saya duduk di makam? Memang ada di pohon bambu itu, memang ada makam. Ada makam, cuman udah nggak terurus. Berarti bukan pemakaman umum, bukan ya? Pemakaman umum. Itu makam juga udah nggak ada ininya, nggak ada patok, nggak ada nama, cuman batu aja, batu. Akhirnya saya bilang, "Astagfirullahaladzim, kok kenapa saya ada di sini?" Itu kipas saya itu ngampar aja kipas di pemakaman itu. Akhirnya saya ambil kipas saya balik, tapi nggak lari saya jalan aja saya ceritakan sama bapak saya, sama ibu saya cerita seperti itu pengalaman saya. Kata bapak saya, "Tong, kalau ngelewat ke situ jangan sebelah kiri, sebelah kanan. Emang jalan ada dua. Harusnya saya ngelewat yang sebelah kanan.
jangan yang sebelah kiri. Kalau ke sebelah kiri itu memang gelap jalannya, cuman dekat ke rumah nyampenya. Jalan pintas ya? Iya, kalau untuk ke kanan ke rumahnya muter. Akhirnya ya udah saya fokuskan ke jalan kiri. Akhirnya ketemu si perempuan itu. Dan si perempuan itu ternyata itu saya sempat stres. Kok kenapa gitu saya seperti ini? Heran. Kenapa herannya? Kok yang namanya jin kok bisa ngobrol seperti sama saya, keluar suara dan ngelihat ranjang, ada ranjangnya, ngobrol komunikasi. Begitu dengar suara ibu saya sadar kenapa ada di pemakaman. Ini kehidupan apa? Saya jadi stres saya, bingung saya. Kok kenapa terjadi seperti ini? Dan besoknya saya nggak berjualan karena badan saya lelah, benar-benar lelah. Tiap hari itu nggak ada liburnya, terus nggak ada libur. Karena liburnya 5 hari, akhirnya keluarga membutuhkan biaya juga untuk menunggu gajian dari adik saya. Itu kan sebulan itu kan lama, sama sekali nggak ada uang sepeser pun itu. Akhirnya saya jual ayam untuk makan, jual ayam sama saya untuk makan. Setelah saya jual ayam begitu, akhirnya saya keluar jalan, bagaimana nyari pengalaman begitu, apakah ada yang ngajakin untuk usaha dagang, usaha apa. Akhirnya ketemulah sama temen. Begitu ketemu sama temen, ngeledek sama saya, "Cek, ngapain kamu nyari-nyari duit? Jualan jauh-jauh ke Purwakarta naik kereta, udah ngikut saya aja." "Kemana?" Saya bilang begitu, "Kemana?" "Ayo ngikut tapak sama saya biar dapat duit." Bilangnya seperti itu. "Tapak di mana?" Saya bilang begitu. "Ayo udah biar dapat togel." Waktu itu zaman togel, sering orang pada dapat togel. Saya dengar kabar si Anu ngimpo, kalau kata zaman dulu mengimpo, ikut teman-teman pada dapat duit banyak, itu duitnya. Waktu itu zaman ngimpo. Akhirnya membuat saya penasaran. Teman-teman saya selalu ngajakin saya. Akhirnya pas besoknya teman saya datanglah nemuin saya membawa uang banyak. "Cek, ini loh hasilnya gua ngimpo." Saya jadi tergiur gitu. Kenapa tergiur? Banyak hasilnya itu. Iya. Hasilnya itu banyak. Itu semalam saya keingetan aja. Hebat kok kenapa ngimpo bisa dapat uang sebanyak itu? Apa mungkin jin itu ngasih nomor togel? Itu yang membuat saya bingung dan penasaran, ingin mencoba waktu itu saya. Akhirnya pas besoknya tetangga kampung sebelah ada yang meninggal. Meninggalnya itu waktu hamil 9 bulan, jatuh di kamar mandi, meninggal. Dan meninggal jam 5 sore itu beres. Malamnya mau didudukin sama temen. Dan itu ngajak saya, "Ayo, kalau memang mau pengen dapat duit banyak, ayo ngikut saya." Rasa penasaran saya itu, ayo, saya siap untuk ngikut. Tapi dikasih syarat teman-teman, tidak boleh pergi. Walaupun ngelihat apapun, jenis apapun, tidak boleh pergi. Syaratnya itu. Saya waktu itu berdua sama teman. Itu kuburannya itu
Ya Allah, kuburannya itu masih ada kembangnya, masih wangi banget dah, bau-bau kamper, bau-bau kembang itu masih. Ya dikubur sore, malam saya dudukin berdua saya waktu itu. Saya duduk di kaki, patok yang kakinya, teman saya duduk di kepala, cuman ada ngebelakangin. Saya ngadep ke sana, teman saya ngadep ke sana. Waktu itu memang sunyi banget, pemakaman itu benar-benar gelap, sunyi banget. Aura angkernya itu tercium banget tengah malam waktu itu. Ada kodenya kata teman. Kenapa? Waktu saya andaikan saya dehem, teman saya nyautin nantinya. Berarti pertanda itu ada. Masih ada. Saya masih ada waktu itu. Saya dehem pertama, teman saya nyautin. Dehem kedua, teman saya nyautin. Dehem ketiga, teman saya nyautin. Saya merasa nyaman. Teman saya masih ada nemenin saya. Di waktu dehem keempat, teman saya nggak nyautin. Lah kok nggak nyautin? Kemana ini teman saya? Saya dehem lagi, yang kelima kali, tetap nggak ada sautannya, itu nggak ada. Sautan teman saya itu nggak ada. Nah, di waktu itu saya mendengar ada suara anak kambing. Gimana sih suara anak kambing? Terus anak kambing itu bunyi, terus suara anak kambing. Saya dengerin. Ada suara anak kambing di mana ini? Saya dengerin terus. Nah, suara anak kambing itu kok berubah jadi suara bayi. Bayi gimana sih, bayi lahir gitu. Seperti wah gitu. Lah, kok ada suara bayi di pemakaman umum begini gitu. Ada suara bayi. Sedangkan waktu itu saya posisi ingat sama yang dikuburnya itu lagi hamil waktu itu. Apakah yang di bawah lahir? Itu saya. Akhirnya mendengar suara bayi bunyi, saya nengok ke belakang teman saya. Begitu saya nengok, subhanallah, ini toh sosoknya, itu sosoknya. Ya Allah, merinding saya. Sosoknya itu rambutnya panjang, dia lagi gendong anaknya. Rasa takut saya, bener-bener saya ingin nangis waktu itu. Tapi saya belum memberanikan diri karena kata teman saya, apapun yang kamu lihat, jangan sekali-kali kamu kabur. Karena kata teman seperti itu, saya fokuskan gak kabur. Saya liatin terus. Itu ekspresi wajahnya itu benar-benar, oh ternyata benar ini wujudnya seperti ini. Akhirnya saya duduk mundur perlahan-lahan, rasa takut, pengen kabur. Akhirnya dia pergi sendiri. Begitu saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, begitu kabur, ya Allah, keluar asap itu, berubah jadi asap. Begitu berubah jadi asap aja. Ternyata karena ini kali teman saya kabur. Akhirnya ya udah, setelah berubah jadi asap, saya cari teman saya terus sampai keluar dari pemakaman itu. Begitu keluar dari pemakaman itu, saya ditanya sama teman, apa yang kamu lihat? Waktu itu saya bilang sama teman, kenapa kamu tinggalin saya? Kan perjanjiannya kamu tidak boleh meninggalkan saya. Nggak boleh meninggalkan saya. Kenapa kamu kabur? Berkhianat teman tuh ya? Iya, tidak konsisten gitu. Enggak apa yang di perjanjiannya itu ternyata dia bohong. Itu saya seumur hidup itu saya baru ngelihat sosok seperti itu. Berupa jin itu, perempuan itu, rambutnya panjang, bawa anak, rasa takut. Sedangkan yang di pemakaman itu kan orang lagi hamil 9 bulan. Saya takut waktu itu, mundur saya,
Tapi setelah dia menghilang itu berubah jadi asap, rasa ketakutan saya hilang. Saya melihat, saya ceritakan sama teman, saya melihat seperti ini, suara ini, saya ceritakan sama teman. Waktu itu ceritakan, akhirnya udahlah pulang. Waktu itu jam 3 pagi saya pulang. Jam 3 pagi saya tidur, sorenya mau menjelang malam, sekitar jam 8 malam, teman saya datang ke rumah saya. Cek, ini loh hasil malam. Waktu itu dikasih saya duit 200.000. Ini uang apa? Waktu malam ini kita nyimpok di makam, keluar. Kamu bilang ada suara bayi, ada suara kambing. Waktu itu zaman itu kan dipasangin, nggak tahu saya nomornya berapanya. Itu keluar semua 4 angka. Saya dikasih 200.000. Waktu itu zaman dulu kan 200.000 gede banget. Itu yang membuat saya, begitu saya dikasih 200.000 itu malah senang saya. Jadi lupa sama jualan. Lupa. Kok begini, kata saya. Mudah banget begitu nyari duit. Cuman duduk di pemakaman doang saya dapat duit 200.000. Saya akhirnya kepikiran terus. Kepikiran, apakah jalan saya salah? Apakah jalan saya benar seperti ini? Kok saya menjualan di kereta aja untuk mendapatkan uang 200.000 itu nggak mudah semalam, nggak seperti itu. Itu 200.000 itu prosesnya itu lama untuk jualan. 200.000 gede banget, berharga banget buat saya, itu berharga. Iya. Berharga banget. Akhirnya yang 200.000 itu saya taruh. Akhirnya teman saya bilang sama saya, "Cek, kamu mau nggak ngimpo lagi?" Akhirnya saya semangat. "Ayo, di mana? Kalau memang mau, saya siap. Sekarang kalau mau ngimpo nanti besok malam di Pohon Keramat," katanya, dibilangnya Pohon Keramat. Akhirnya saya diajak di Pohon Keramat, cuman ada syaratnya, Cek. Tempat itu benar-benar angker luar biasa. Kalau bisa, kamu jangan kabur. Bisa nggak? Saya bilang, kemarin aja saya nggak kabur. Waktu di pemakaman aja, saya percaya sama kamu, Cek, kata teman. Kamu orangnya berani. Kenapa saya berani? Karena saya ngikutin saran dia seperti itu, saya ikutin terus seperti itu. Akhirnya malam berikutnya ternyata bukan duduk di pemakaman, dia membuat jelangkung. Waktu itu permainan jelangkung itu saya bingung gitu, kok banyak banget gitu di tempat pohon besar itu, ada apel, ada jeruk, pokoknya aneka makanan, dan juga ada dupa. Sajen ya? Sajen itu, bilangnya sajen. Ada dupa itu 3, dibentuk segitiga begitu tuh dupa itu. Wanginya luar biasa itu dupa itu. Akhirnya begitu acara dimulai, saya liatin, kok kenapa gitu jelangkung itu bergerak sendiri. Bergerak itu dipegangin sama teman saya bertiga gitu, tenaganya sangat besar. Saya liatin begitu, apakah benar seperti itu? Kok bisa bergerak sendiri? Akhirnya saya memberanikan diri, coba saya yang megang. Begitu saya pegang, Masya Allah, benar-benar itu saya rasa takut saya gitu. Takutnya kenapa? Saya takut dibuat terbang doang, itu bergerak sendiri. Waktu itu jelangkung dari ininya itu dibentuk seperti manusia gitu, ditaruh spidol, dan itu benar. Ditanya sama temen teh, minta nomor, itu ada nomor di situ, cuman enggak danta seperti nomor biasa gitu, cuman acak-acakan doang begitu, enggak jelas, angka 2, angka 3 itu enggak jelas. Akhirnya untuk
berhentikannya itu jelangkung susah banget. Saya pegangin, saya baca apa aja itu sebisa-bisanya itu enggak mau berhenti itu jelangkung. Tenaga saya kalah. Kok bisa gitu? Kenapa? Cuman benda seperti ini kok bisa mengalahkan tenaga saya waktu itu, mengalahkan tenaga saya. Dan akhirnya kan di bawahnya itu ada lilinnya itu dimatikan sama teman saya, ditiup, baru udah berhenti si jelangkung itu. Saya ngelihat apa ini, ternyata teman saya sibuk meniru nomor yang ada di kertasnya itu di apa namanya nggak tahu, diacak-acak seperti itu. Sedangkan saya kan belum pernah masang togel, belum pernah, diacak-acak. Akhirnya pulang dah. Begitu pulang, saya nungguin duit datang enggak ini. Kemarin dapat 200.000. Semangat saya nungguin keuangannya itu, semangat. Begitu nyampe, datang lagi teman, ngasih lebih dari 200. Itu nyampe duit dapat 350.000 waktu itu. 350.000. Kata saya, kok aneh gitu, kok kenapa semudah ini gitu, semudah ini. Akhirnya saya bingung lagi, ini uang mau saya kasihkan ke orang tua, sedangkan saya nggak berjualan. Orang tua saya juga tahu saya udah nggak berjualan karena kecapean. Andaikan saya pulang saya kasihkan ke orang tua, pasti orang tua saya bertanya, duit dari mana ini sampai banyak begini. Saya bingung waktu itu, mau saya kasihkan ke orang tua, saya bingung. Akhirnya saya putuskan untuk nggak mau diajak teman lagi. Ayo ceng, ikut ngimpo lagi. Nggak, saya putuskan nggak mau, karena hati saya itu bertentangan dan nggak nyaman gitu. Kenapa dibilang nggak nyaman? Nggak nyamannya itu saya untuk mengasihkan ke orang tua itu berat. Untuk mengasihkan ke orang tua itu tidak seperti waktu jualan kipas, uang saya kasihkan ke orang tua itu enak, mengasihkannya juga ke orang tua. Tapi duit itu merasa nggak enak aja. Iya. Dan begitu waktu itu kebayang-bayang terus itu dari pemakaman, wujud muka si perempuan itu yang rambutnya seperti itu ada di mata saya, pemikiran saya itu selalu ada gitu, selalu ada. Mau tidur kebayang, mau kemana-mana kebayang aja. Jadi saya merasa ketakutan. Dan di waktu main jelangkung ternyata dia bisa mengalahkan tenaga saya, bahkan 4 orang aja nggak ketahan. Itu jadi pemikiran saya. Dapat duit banyak, tapinya ketidaknyamanan sayanya ini, saya merasa nggak nyaman. Karena walaupun duit banyak, dapat hasilnya, buat apa kalau merasa tidak nyaman? Akhirnya saya putuskan untuk berjualan lagi. Begitu berjualan, akhirnya dapat duit lagi, saya kasihkan ke orang tua. Itu selama 1 bulan uang yang 200 sama yang 350 itu saya simpan. Akhirnya saya cerita sama orang tua, Pak, kalau togel itu uang halal apa haram? Itu uang haram, kata bapak saya. Kalau bisa jangan nyampe kamu ikut-ikutan masang togel, nggak jadi daging deh duitnya. Bapak saya bilang seperti itu, nggak bakalan jadi daging duitnya, jauhi seperti itu. Udah kamu usaha aja yang halal-halal, kata orang tua seperti itu. Akhirnya saya mau cerita apa adanya ke orang tua itu, apa yang saya jalani itu berat.
berat. Kemana ini uang ini yang saya harus kasihkan ke siapa ini? Saya bingung sebab baru ngalamin pegang duit segede itu. Ibaratnya gimana gitu, saya merasa melawan gitu, hati ini melawan. Nah, itu dari sekian panjang cerita yang saya dengerin, yang saya simak ya, saya mau nanya nih sama abang ya. Iya. Itu waktu abang dagang kipas, itu abang kipas bikin sendiri atau memang abang ngambil sama orang lain gitu? Ada yang nitip suruh jualin gitu? Oh, itu saya kuli, nitip. Orang suruh ngejual lah saya gitu. Dari dianya itu harganya itu 1.000. Saya jual 2.000. Iya, berarti abang dapat kelebihan 1.000 perak ya setiap satu kipas ya? 1.000, iya. Dapat kelebihannya. Masya Allah. Bagi 2. Emang sulit banget ya. Iya. Sulit kalau cuman sehari, kalau 40 kipas saja nggak habis, baru 40.000. Iya. Itu kalau habis. Kalau habis. Paling laku 15 biji, 20 biji ya. Iya. Sedangkan kan yang namanya jualan perlu jajan, perlu makan. Kalau kipasnya terjual cuman 10, Puasa dong. dapat 10.000, belum jajannya. Paling pulang itu bawa duit itu paling 5.000, 4.000. Masya Allah. Sisa jajan. Luar biasa itu yang. Iya. Ya Allah. Terus lagi ada yang saya mau tanyain lagi tadi seputar abang itu semedi di makam orang mati hamil 9 bulan ya. Itu ritualnya apa aja tuh bang? Ritual Sebelum abang tapa di situ, sebelum abang semedi di situ kan pasti ada ritual sebelumnya. Ada syarat apa gitu yang harus dibawa ke situ ke makam? itu persyaratannya itu dupa. Dupanya itu 2, ditaruh di patok kepala sama di patok kaki. Dan persyaratannya itu cuman pakaian bayi, benang, jarum, kain robek, Popok ya? iya, sama kacang hijau yang sudah disangrai. Itu persyaratannya seperti itu. Nggak jauh dari itu, karena udah pasti sih dia kalau di kampung itu kan setiap orang yang meninggal di waktu hamil itu memakai persyaratan seperti itu. Oh berarti ketika habis dimakamin tuh yang hidup mesen gitu kali ya? Iya, mesen lah kepada Kuburan. si ahli kubur ini. Iya. Yang dikubur ini, kamu jangan pergi kalau belum panen kacang hijau. Gitu. Nah ini bajunya, baju anak kamu, nih benangnya, nih jarumnya, kamu kaputin. Tapi kamu jangan jauh, jangan kemana-mana kalau belum panen. Bahasa orang tua dulu seperti itu. Iya. Jadi persyaratannya seperti itu. Iya. Kalau nggak seperti itu dia nggak keluar. Katanya seperti itu. Iya. Terus yang abang main jelangkung ya, itu juga kan abang belum bilang itu ritualnya juga kayak bagaimana. Terus yang ada di situ, yang hadir di situ berapa orang yang ikut main jelangkung gitu. Kalau yang main jelangkung itu saya 4 orang. 4 orang. Iya. Itu persyaratan itu buah-buahan. Jeruk, apel, nanas, kopi hitam, susu, dan juga apa itu rujakan yang diisiin pisang itu. Diisiin pisang. Iya. Seperti itu. Sama dupa itu dilingkar segitiga, dan di tengah-tengahnya itu ditaruhin lilin. Lilin, jangan sampai mati lilin itu. Jadi di waktu si jelangkung itu ngamuk, cukup matikan lilin itu. Matikan lilin itu. Oh berarti sebelum itu apa namanya, kalau kata saya sih mainan kayu ya? Iya. Mainan kayu jelangkung itu belum gerak sendiri, itu lilin nggak boleh mati? Nggak boleh.
Kalau dia mati, Kalau dia mati, yaitu setan itu nggak masuk, keluar lagi. oh begitu. Jadi dengan 4 orang itu, yang satu menjaga lilin biar jangan sampai mati. Yang 3-nya itu megangin. Itu sampai berapa lama itu? Sampai apa namanya, jelangkung itu bergerak sendiri? Ya, jangkung bergerak sendiri itu bisa nyampe setengah jam, kadang sejam. Baru mulai gerak? Iya. Pasti ada mantranya itu. Ada. Apa tuh? Mantra ya seperti yang sekarang anak-anak kecil dibacain. Datang kagak diundang, pergi nggak diantar gitu. Datang nggak dijemput, pulang nggak diantar. Itu kata-kata itu dulu itu tajam banget itu. Begitu terus itu? Iya. Itu sampai sambil ritual, sambil baca itu, ngucapin itu? Iya. Sampai digerak sendiri? Sambil digoyang-goyang. Oh. Sambil digoyang-goyang itu di bawah lilin dan dupa. Di atas lilin dan dupa. Itu asap dupa itu harus kena jelangkung. Diputar seperti itu sih. Jadi si jelangkung itu biar kena asap dupa itu. Begitu. Biasa bacaannya seperti itu. Dan nggak boleh ada yang duduk. Diri semua? Jongkok. Oh, jongkok. Iya. Dia kalau duduk dia nggak datang. Sebab katanya itu kalau jin jelangkung itu dia itu nggak bisa duduk, nggak bisa berdiri, dia jongkok. Datang itu jongkok dia. Katanya seperti itu. Iya. Berarti versinya beda-beda ya? Iya. Ada yang main jelangkung sambil duduk, ada yang sambil jongkok. Iya. Berarti memang lain-lain. Lain-lain. Demikianlah pemaparan yang telah disampaikan oleh Bang Cece ya, yang menurut saya beliau tuh pecah nyalinya kalau menurut saya. Kenapa dia tuh kayaknya nggak punya rasa takut? Karena ketika tidur dari makam, tidur di rumah, ternyata di atas makam, dia nggak lari, malah mengutin kipasnya dulu. Kalau menurut orang biasa yang penakut udah ngacir kemana tahu deh itu. Tapi dia nggak, dia mengutin kipasnya dulu baru jalan pulang. Luar biasa hebat. Bang Cece hebat, nyalinya gede banget itu. Dan perlu kita ketahui bahwa memang makhluk gaib itu memang Allah ciptakan, baik itu jin, setan, dan yang lainnya. Dan ketahuilah bahwa perbuatan itu memang dilarang oleh Allah. Seperti kalau nggak salah waktu zaman saya belajar sama teman-teman di Al-Quran pernah dijelasin, Bismillahirrahmanirrahim, innamal khamru wal maisiru wal ansobu wal azlamu rizumin amali syaiton. Sesungguhnya berjudi, mengundi nasib, dan lain sebagainya, itu adalah semuanya itu adalah perbuatan setan. Maka jauhilah, karena sesungguhnya Allah dan Rasulnya sangat membenci itu. Sesungguhnya itu memang diancam oleh Allah. Maaf ya, bukan saya sok pinter, bukan auzubillah min dzalik, itu bukan, sebenarnya ini bukan hak saya, karena kata guru saya, sampaikanlah olehmu walaupun satu ayat. Terima kasih semuanya atas segala kebersamaannya. Semoga kita semua selalu diberikan sehat walafiat, semoga selalu dilimpahkan rezekinya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Lain kali insya Allah kita berjumpa kembali bila kita masih dikasih umur panjang. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.